Salam Vincenzian, sesaat lagi kita akan mengikuti Rehavin, renungan harian Vincenzian yang dipersembahkan oleh Romo-Romo Kongregasi Misi. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Yakobus dari kedalaman hati. Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya. Beri kami semangat untuk melayani. Para saudari-saudara sahabat Vincenzian, hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan dari Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai dengan ayat 26. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar dari Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke dalam bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang, sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, para sahabat Vincenzian, kalau kita mendengarkan kisah dari Injil hari ini, kita mendengar seolah-olah Yesus adalah seorang yang pemarah. Dia mengutuk pohon ara yang tidak berbuah, mengusir pedagang-pedagang dari bait Allah. Apakah ini berarti bahwa Yesus adalah seorang pemarah? Tentu tidak. Peristiwa ini mau mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, kita harus berbuah. Hidup kita harus menghasilkan buah kebaikan. Kita juga harus mencintai Allah dengan sungguh-sungguh. Kita juga harus percaya dan mengimani Allah dalam hidup kita. Cinta kepada Allah itu harus diwujudkan juga di dalam cinta kepada sesama.
dengan saling mengampuni dan memberikan berkat antara sesama. Para saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana supaya kita bisa berbuah, mencintai Allah dengan luar biasa, menjadi berkat bagi sesama? Tentu bukan hanya dengan kata, tetapi juga harus sampai kepada perbuatan kita. Vincentius dalam salah satu konferensinya mengatakan, jika di antara kita ada yang berpikir bahwa tugas kita hanya untuk mewartakan Injil kepada kaum miskin dan bukan untuk meringankan penderitaan mereka, hanya untuk memenuhi kebutuhan rohani dan bukan kebutuhan jasmani mereka, maka saya menegaskan bahwa kita harus menolong mereka dan memastikan bahwa mereka ditolong dengan segala cara, baik oleh kita sendiri maupun oleh orang lain. Melakukan ini berarti mewartakan Injil, baik dengan kata maupun dengan perbuatan. Dan inilah cara yang paling sempurna. Vincentius mengajak kita mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, dengan kata dan perbuatan, melibatkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Maka para saudari dan saudara yang terkasih, mari kita menjadi percaya kepada Allah, menjadi berguna bagi sesama, dan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan-perbuatan kita. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Bapa